Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan pagi kita hari ini Jumat 3 September 2021 dengan judul Kesetiaan dalam Perkara-Perkara Kecil. Ayatnya tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak waktu yang hilang dalam kerinduan untuk melakukan hal-hal yang besar. Beberapa pekerjaan yang mengagumkan, sementara tugas-tugas yang dekat kalau dilakukan dengan baik akan membuat hidup harum, hilang dari penglihatan. Kehidupan yang menyerupai Kristus di rumah akan seperti Kristus juga di gereja. Pengabaian terhadap tugas-tugas kecil dalam upaya mencapai pekerjaan yang besar, itulah yang merusak kehidupan banyak orang. Banyak orang yang mengagumi sungai yang luas dan dalam, yang mengalir dengan indah dalam perjalanan menuju samudera. Itu layak dikagumi, karena sungai itu sedang melakukan pekerjaan yang ditentukan baginya. Tetapi bagaimana dengan ribuan anak sungai dari sisi gunung yang membantu memperbesar aliran yang bagus ini? Memang benar, sungai-sungai itu kecil dan sempit, tetapi itu sangat diperlukan karena tanpanya sungai besar pun tidak akan ada. Semuanya bersatu melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam menyuburkan bumi. Jalurnya melalui ladang dan padang rumput dapat ditelusuri dengan tanaman hijau yang hidup melapisi gundukan tanah. Demikianlah sungai-sungai itu menjalankan rencana Allah dan menambah kemakmuran dunia. Sungai yang besar itu telah menggunakan saluran melalui perbukitan yang abadi, tetapi sungai kecil itu sama pentingnya dengan sungai besar. Setiap anggota perseorangan bertanggung jawab untuk kemakmuran gereja. Dunia ini penuh dengan pekerjaan bagi Tuhan. Semua hari-hari membawa beban perhatian dan tanggung jawabnya. Dan jika seseorang mengabaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, beberapa kepentingan sakral lainnya menderita. Perhatian penuh nurani terhadap apa yang disebut dunia sebagai hal-hal kecil. Inilah yang membuat keindahan dan kesuksesan besar dalam hidup. Perbuatan amal yang kecil, kata-kata kebaikan yang kecil, tindakan penyangkalan diri yang kecil, peningkatan kesempatan kecil yang bijaksana, pengembangan bakat-bakat kecil yang rajin, membuat orang-orang besar di pemandangan Allah. Sopan santun yang penuh pengertian, yang dimulai dari keluarga kita dan meluas keluar lingkaran keluarga, membantu mencapai jumlah kebahagiaan hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, melalui gambaran keindahan daripada sungai yang besar, dan semuanya itu tercipta oleh karena adanya sungai-sungai yang kecil yang tergabung sehingga menciptakan satu aliran yang besar. Demikian jugalah halnya di dalam kita mengambil peranan sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan. Tentu kita akan memulaikan dengan perkara-perkara yang kecil. Kita belajar di dalamnya, kita bertumbuh, dan kita akan setia. Inilah yang diminta oleh Tuhan daripada kita, yaitu setia dalam setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan, sehingga ia akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Mari saudaraku, mulaikan dengan sosok yang sederhana, yang bisa kita lakukan, yang terbaik di hadapan Tuhan, dan itu menjadi satu hal yang membahagiakan di hadapan manusia, sehingga kita akan belajar untuk setia kepadanya. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, untuk dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk melakukan perkara yang benar, yang baik, meskipun itu kecil di pandangan manusia. Tetapi Tuhan akan menolong kami, sehingga itu berguna untuk menyatakan terang kebenaran Tuhan.
Biarlah itu menjadi sukacita dalam hidup kami, menjadi kebahagiaan untuk kami nyatakan ya Bapa. Sehingga hari demi hari kami akan bertambah setia untuk menjadi rekan sekerja Allah, menjadi misionaris-misionaris bagi kemuliaan. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu di mana saja berada. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, memberkati umat-umat-Mu dalam semua usaha tangan pekerjaan mereka, sehingga dapat menghasilkan, membawa keberuntungan. Oh Tuhan, kami teringat kepada saudara kami yang begitu banyak yang masih terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menolong ya Bapa, memberikan kuat kuasa dari surga, supaya pemulihan terjadi bagi mereka, kesembuhan yang sempurna, yang akan membuat mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa oleh karena begitu banyak juga umat-umat Tuhan pada hari ini yang merasakan sukacita, baik oleh karena keberuntungan, baik oleh karena kesembuhan, bahkan yang berulang tahun pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati, berikan senantiasa kesehatan, berikanlah kiranya panjang umur, terutama ya Tuhan diisi dengan kebahagiaan yang datangnya daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.